Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Robbi srohli sohdri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat desaku, salam jumpa kembali dengan saya di channel Mundung DL, channel yang senantiasa mencoba mengkabarkan suasana perdesaan dan tentunya semoga bisa menghibur para warga yang menyaksikannya, terutama bagi para warga yang berasal dari desa dan kini sedang merantau dan berdomisili di perkotaan. Tentunya bisa menjadi ubar rasa kangen akan desanya. Selanjutnya, selamat menonton ke depannya dan semoga menghibur. Buat sahabatku, jumpa kembali dengan Mundung DL, dimana channel ini yang senantiasa mencoba menayangkan warta suasana di pedesaan. Dan untuk tayangan ini ke depan, kita akan coba menayangkan salah satu koridor jalan atau aktivitas jalan di pinggiran jalur besar, yaitu jalur provinsi antar kota, di mana jalur ini merupakan jalur besar yang bisa sering kita kenal dengan jalur selatan dari arah Jakarta, Bandung menuju ke timur, yaitu arah Yogyakarta dan Surabaya. Kedepannya ada beberapa yang perlu saya kisahkan. Di antaranya adalah kisah sebuah peralihan atau perubahan eksistensi kegiatan warga. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu perubahan di bidang pencarian nafkah bagi khususnya para pemprofesi sebagai tukang ojek, yang sangatlah berbeda dibandingkan dengan era dahulu, lebih khususnya di era tahun 90-an, di mana para pemprofesi ojek di era itu masih bisa eksis dan berlumayanan hasilnya dibanding era yang sekarang ini. Bahkan tidak di para pemprofesi ojek saja, namun kendala perubahan sepinya kegiatan eksistensi penghasilan juga berdampak dan sangat berbeda, jauh lebih minim, yaitu di dampak para pemprofesi angkutan transportasi umum seperti elop atau jenis mobil kecil sejenisnya untuk pelayanan publik sebagai transportasi masyarakat secara umum. Dua dari usaha jasa transportasi seperti ojek dan usaha elop yang disebutkan tadi bisa menjadi sepi atau berubah drastis dari era zaman dulu dan berbeda dengan sekarang, karena merupakan dampak dari perkembangan zaman, yaitu dengan sangat mudahnya bagi para masyarakat yang awalnya senantiasa menggunakan jasa transportasi secara umum, namun kini beralih memiliki kepemilikan sendiri tentang kepemilikan kendaraan bermotornya, baik roda 2 maupun roda 4, karena akses pembelanjaan atau pembeliannya sangatlah beraneka macam. Ada yang dengan cara cash bagi yang langsung mampu, maupun ada yang dengan metode gampangnya dengan metode angsuran, cicilan atau kredit di showroom di kota terdekat. Sahabatku yang saya cintai, inilah tayangan salah satu bangunan yang merupakan pos ojek di desa ini, yang dahulunya ramai dengan kegiatan para anggota ojek yang setia menunggu langganan atau customernya. Kali ini begitu senggang, jangankan bisa menarik atau melayani jasa sampai 2 atau 3 kali, menunggu satu saja sepertinya harus membuang waktu lama untuk setia menunggu di pos tersebut.
Tak lain terbukti dari setiap rumah warga, mayoritas sekarang ini sudah masing-masing memiliki, jangankan satu, bahkan bisa ada yang lebih dari satu unit kendaraan bermotor berupa sepeda motor. Juga kita studi banding, kalau era dahulu anak-anak bermain cukup jalan kaki, jangankan jarak dekat, jauh pun rela berjalan kaki. Namun yang sekarang tampak di tayangan ini, anak-anak bermain saja dari rumah ke tempat bermainnya senantiasa menggunakan kendaraan bermotornya, yaitu sepeda motor. Juga warga-warga dominan untuk era kali ini dalam memenuhi kebutuhannya atau berkeperluannya senantiasa menggunakan kendaraan, tidak lagi menggunakan jasa transportasi ojek, berefek menjadikan matinya aktivitas kegiatan profesi ojek karena tentunya minimnya harapan penghasilan yang dulunya bisa digunakan setidaknya mencukupi atau pas-pasan untuk penunjang ekonomi bagi keluarganya. Berbeda sekali dengan sekarang. Adapun yang bertahan satu atau dua tokoh pengojek yang masih setia dengan profesinya, mencoba menanam harapan siapa tahu saja di sore kali ini ada penumpang yang turun dari kendaraan bis antar kota yang dari perkotaan untuk mau mudik ke rumahnya di desa ini, dan pendapatannya tentu hanya sebatas untuk semoga saja bisa untuk mengganti bahan bakar yang dikeluarkan hari ini saja, sahabatku. Adapun beberapa kegiatan yang bisa lumayan meramaikan, yaitu bila pagi para warga mengantar anaknya untuk pergi ke studi sekolah dan sorenya untuk menjemput kembali anaknya dari sekolah untuk pulang ke dalam perkampungan yang dulunya tentunya hanya berjalan kaki, namun saking ada sarana mudah untuk memiliki kendaraan menjadikan kebanyakan masyarakatnya bisa beraktivitas antar jemput kepada putra-putrinya yang beraktivitas studi sekolah. Sahabatku yang senantiasa saya cintai, ini merupakan aktivitas jalan raya, jalan yang cukup besar, dan di era ini bisa terbilang cukup ramai sekali aktivitas atau intensitas kendaraan yang melalui jalan ini, baik dari arah timur, dari arah Surabaya dan Yogyakarta menuju ke barat, juga sebaliknya yang dari arah barat, yaitu dari arah Bandung, Purwokerto menuju ke arah Semarang atau Yogyakarta melalui jalur yang disebut jalur selatan ini. Kita tambahkan ke utara, yaitu masuk dari pertigaannya. Ini merupakan koridor jalan menuju perkampungan, yaitu area yang berdiri pos ojek di depan tayangan tadi. Ini adalah jalan menuju perkampungan ke arah utara, di mana daerah ini masih termasuk desa Jatirata atau Jatiroto dengan sekup kecamatan Buayan. Jalan ini merupakan akses salah satu jalan masuk ke desa Sukomulyo, karena desa Sukomulyo itu nanti di depan baru ada perbatasan tertera bangunan tugu atau madim batu untuk menandakan perbatasan wilayah antar desa, yaitu batas dari desa Jatiroto dan desa Sukomulyo. Dan lebih tepatnya jalan ini berada di Dukuh ya. Dukuh itu merupakan pecahan dari unsur gerumbul di desa. Jadi Dukuh yang sekarang kita tayangkan ini adalah Dukuh Keradenan dengan wilayah desanya Jatiroto. Kembali saya cerahkan bahwa jalur ini menuju masuk lebih ke utara, yaitu masuk ke desa Sukomulyo. Penampakan jalan yang begitu cerah,
tersusun didominasi oleh bangunan-bangunan rumah yang cukup permanen dengan variasi pagar tadi, dan sengaja saya tambahkan versi tayangan klasik agar terlihat teduh, sahabatku. Di sini jalan yang sudah tidak begitu rapi karena mungkin jalan yang sudah perlu diperbaiki kembali, namun tentunya pihak desa masih menunggu waktu dan situasi kondisi yang lebih tepat untuk memperbaikinya. Sahabatku yang selalu saya hormati dan cintai, inilah batu pembatas yang telah saya sampaikan di depan, perbatasan Desa Jatirata dan Sukomulyo. Tampak satu pohon kelapa yang begitu kokoh berdiri di suasana sore menemani acara kita ini. Juga satu kendaraan bermotor dari balik arah depan sana. Desa yang masih dirimbuni oleh berbagai pepohonan, baik unsur pohon pepisangan, kelapa, maupun tanaman-tanaman hias yang dihiaskan untuk menghiasi serambi muka rumah kediaman para warga yang berdomisili di dukuh sini. Tampak begitu sejuk bila ditampilkan secara klasik seperti ini. Juga berketepatan saat ini adalah saat sore menjelang senja, sekitar habis ibadah asyar. Tentunya kedepannya nanti bertemu suasana maghrib. Nah, ini tampak juga kemasan dari bentuk dagangan bambu ya, yang oleh salah satu warga untuk aktivitas akan dijual ke konsumennya. Mungkin berangkat pagi nanti. Masih di jalan Keradenan sini, antara kalau sebelah kanan ini masuknya ada wilayah pemerintahan Desa Jatiroto, dan sebaliknya yang sebelah kiri bahu jalan di depan kita tayangkan ini adalah masuk wilayah pemerintahan Desa Sukomulyo. Dan dukuh ini atau gerumbul ini dinamakan Dukuh Bantar Lebak. Dukuh Bantar Lebak itu adalah merupakan atau mengartikan dukuh yang terletak di sebelah timur bantaran Kali Bantar. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, di saat kita view tayangan Sungai Bantar dan Dukuh Bantar Gunung, dan yang kali ini merupakan tayangan di Dukuh Bantar Lebak menuju arah Dukuh Jatisari di pemerintahan Desa Sukomulyo. Para sahabatku yang senantiasa saya cintai, tentunya di kesempatan sebelum akhir tayangan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi segenap para sahabatku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Senantiasa pula saya mendoakan semoga sahabatku semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa pula diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan umur panjang serta kesehatan, dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sementara sebelum saya akhiri, tentunya saya memohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan di hati para sahabat desaku yang menyaksikan tontonan ini tentunya. Demikian saya akhiri untuk menarasikan tayangan ini, dan tontonlah sampai selesai, semoga bisa menghibur. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam desa.